Shalom Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya Resrita Epidileza dengan NIM 19.100.2026 akan mempresentasikan tentang piutang. Pertama-tama pengertian piutang. Piutang merupakan tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Yang kedua, perbedaan hutang dan piutang. Walaupun memiliki nama yang hampir sama, hutang dan piutang memiliki makna yang berbeda. Hutang merupakan hak milik orang lain yang masih berada pada kita, sedangkan piutang merupakan hak milik kita yang masih berada pada orang lain. Yang ketiga, jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha adalah suatu jumlah bentuk pembelian secara kredit dari pelanggan. Piutang ini timbul karena terjadinya penjualan barang atau jasa. Piutang ini diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-90 hari. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih merupakan surat formal sebagai bentuk pengukuran utang. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang. Secara umum bukan termaksud dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat, masalah pengakuan dan penilaian piutang. Yang pertama, pengakuan piutang. Pengakuan piutang dapat diakui atau dicatat apabila terjadinya penjualan secara kredit, adanya retur penjualan atau potongan penjualan, dan adanya pelunasan. Kedua, penilaian piutang dagang. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih yang bisa direalisasikan, yaitu jumlah piutang setelah dikurangi cadangan kerugian piutang tak tertagih. Contoh penyajian di neraca, aktiva lancar, piutang dagang 5 juta, cadangan kerugian piutang 500. Nilai realisasi bersih merupakan hasil dari piutang dagang dikurangi cadangan kerugian piutang, yaitu 5 juta dikurangi 500, hasilnya 4.500.000. Yang kelima, kerugian piutang. Piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih. Hal ini disebabkan oleh debitur tidak mampu membayar hutangnya, tidak mampu membayar atau dinyatakan bangkrut, atau tidak diketahui keberadaannya. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang, dan dalam aktivitas akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang. Terdapat dua metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang, yaitu metode cadangan dan yang kedua metode penghapusan langsung. Yang pertama, metode cadangan. Metode ini digunakan apabila kerugian piutang cukup besar jumlahnya. 3 hal penting yang berkaitan dengan metode cadangan, yaitu piutang yang tidak tertagih ditaksir jumlah yang terlebih dahulu dan diakui sebagai biaya pada periode penjualan. Bila piutang tak tertagih berasal dari tahun 2010, maka kerugian piutang diakui pada tahun 2010 juga. Yang kedua, taksiran kerugian piutang dicatat dengan mendebet kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang melalui jurnal penyesuaian. Yang ketiga, piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dicatat dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang usaha pada saat suatu piutang itu dihapus dari pembukuan. Yang kedua, metode penghapusan langsung. Dalam metode ini, perusahaan tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan. Apabila suatu piutang diyakini tidak dapat ditagih lagi, maka kerugian atas piutang tersebut langsung didebetkan ke dalam rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang. Yang keenam, metode penaksiran piutang tak tertagih atau kerugian piutang. Terdapat 3 metode untuk menaksir piutang yang tidak tertagih, yaitu 1. Persentase dari penjualan, 2. Persentase saldo piutang, yang ketiga analisa umur piutang. Yang pertama, persentase penjualan. Dalam metode ini, perusahaan menetapkan persentase dari jumlah penjualan kredit untuk menaksir kerugian perusahaan akibat adanya piutang yang tidak tertagih. Persentase didasarkan pada kebijakan kredit perusahaan dan pengalaman pada waktu itu. Yang kedua, persentase saldo piutang. Dalam metode ini, saldo piutang pada akhir periode dapat digunakan sebagai dasar untuk menaksir piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Yang ketiga, analisa umur piutang. Dalam metode ini, perusahaan membuat daftar umur piutang pelanggan dengan membuat kelompok umur piutang berdasarkan masa lewat waktu dan jatuh tempo piutang, dan juga menetapkan persentase taksiran kerugian piutang yang didasarkan pada kebijakan dan pengalaman masa lalu terhadap total masing-masing kelompok umur piutang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juliana Benedikta Daud. Terima kasih.
Baik, nama saya Yuliana Benedikta Dau. Saya akan menjelaskan tentang materi piutang. Yang berikutnya, masalah akuntansi yang berhubungan dengan pengakuan dan penilaian wesel tagih. Pengakuan piutang wesel dapat timbul, yang pertama, bersamaan dengan adanya transaksi penjualan. Yang kedua, pemberian pinjaman uang kepada debitur atau karyawan. Yang ketiga, karena perubahan dari piutang usaha menjadi piutang wesel. Piutang wesel mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat karena disertai janji tertulis berupa surat wesel. Surat wesel dan surat promes adalah istilah untuk perjanjian tertulis dalam jual beli barang atau jasa secara kredit. Surat wesel adalah surat perintah yang dibuat oleh kreditur yang ditujukan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat wesel tersebut. Surat promes adalah surat kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat promes tersebut. Penarik wesel akan menerima sejumlah uang yang disebutkan dalam surat wesel tersebut dari debitur atau pihak yang tertarik wesel pada tanggal yang telah ditentukan dalam surat wesel tersebut atau tanggal jatuh tempo wesel. Penandatanganan atau persetujuan debitur terhadap surat wesel yang bersangkutan disebut dengan akseptasi. Kedua surat tersebut bagi pemegang wesel dan promes merupakan piutang dan dicatat dalam rekening piutang wesel. Sedangkan bagi pihak yang berkewajiban membayar merupakan utang dan dicatat dalam utang wesel. Perbedaan wesel dan promes. Wesel adalah surat perintah untuk membayar, sedangkan promes adalah surat janji untuk membayar. Yang berikutnya, wesel, penarik dan yang berkepentingan terdiri dari dua pihak, sedangkan promes, penarik dan pihak yang berkepentingan berada di satu tangan. Yang ketiga, wesel yang membuat adalah pihak yang mempunyai piutang, sedangkan promes yang membuat adalah pihak yang berhutang. Berikutnya, penentuan tanggal jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, sebuah piutang wesel dapat dinyatakan melalui 3 cara. Yang pertama, atas penagihan, artinya pihak tertarik akan membayar piutang wesel pada saat ditagih oleh pemegang wesel. Dalam hal ini tidak disebutkan secara pasti kapan tanggal penagihannya. Yang kedua, pada tanggal tertentu, artinya piutang wesel jatuh tempo pada tanggal yang sudah ditulis eksplisit dalam surat wesel atau promes tersebut. Yang ketiga, pada akhir masa tertentu, artinya piutang wesel jatuh tempo setelah sekian hari, bulan atau tahun wesel harus dibayar. Perhitungan bunga. Rumus dasar nilai nominal wesel dikali dengan tingkat bunga per tahun kali periode per 360 hari. Itu merupakan rumus dasar untuk menghitung bunga yang terdapat pada piutang wesel. Berikutnya, penilaian piutang wesel. Seperti halnya piutang usaha, piutang wesel juga harus dilaporkan menurut nilai kas atau neto yang dapat direalisasi. Akun cadangan untuk piutang wesel adalah cadangan kerugian piutang atau biasa disingkat dengan CKP. Perhitungan dan penaksiran kerugian piutang wesel dan pencatatan kerugian piutang wesel serta cadangan kerugian piutang untuk wesel sama seperti piutang usaha. Jumlah wesel yang tidak dapat diterima lagi pelunasannya bisa ditaksir dengan menggunakan persentase dari penjualan maupun dengan metode jumlah piutang dan metode umur piutang. Jenis piutang wesel. Yang pertama ada piutang wesel tidak berbunga. Piutang wesel yang tidak membebani bunga pada pihak debitur, pada tanggal jatuh tempo, jumlah uang diterima oleh pemegang wesel adalah sebesar nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dalam surat wesel. Yang kedua, piutang wesel berbunga. Jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel atau promes pada tanggal jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga. Bunga piutang wesel biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal piutang wesel, atau yang sering disebut dengan nilai nominal ditambah dengan bunga. Melaporkan dan menganalisis piutang. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutang. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Catatan ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retro penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retro penjualan. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur. Yang berikutnya, kartu piutang. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada debitur. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih.